Jadi saya mikir itu ada beberapa opsi ya buat saya untuk ngejalanin ini ya. Karena kan tujuannya adalah saya bikin sesuatu yang bisa dipakai oleh banyak orang. Tapi yang jadi kendala adalah rewardnya nanti itu. Apakah dipakai oleh banyak orang itu reward yang cukup, ataukah ada monetisasinya yang harus dipikirkan gitu. Dan itu menurut saya itu penting ya untuk dipikirkan dari awal kayaknya. Saya masih belum tahu sih ya. Jadi kalau saya sih selama ini bermain di dua opsi ya. Yang pertama adalah bikin plugin yang berguna bagi banyak orang, di publish secara gratis ya. Jadi semua kodenya, semua fiturnya saya publish secara gratis, saya maintain secara gratis, sehingga dipakai oleh lebih banyak orang lagi, fiturnya semakin bagus, dan otomatis saya mendapatkan recognition dari hasil tersebut ya. Jadi akan ada banyak sekali, mungkin kalau dulu sih banyak ya order-order yang masuk untuk meminta saya membantu untuk bikin plugin custom, bikin theme custom dan lain sebagainya ya. Dan itu model bisnis utama saya ya dulu ya, sebagai seorang freelancer. Model bisnis yang kedua adalah saya bikin plugin untuk website saya misalnya, dan saya lihat kalau plugin ini bisa dipakai oleh banyak orang, dan saya kasih price tag di situ. Ya, ada beberapa plugin yang saya jual dengan cara seperti ini. Saya bikin landing page-nya, saya tentukan harganya, dan ya saya jual pluginnya. Karena ada beberapa orang yang membeli plugin tersebut, sehingga saya mendapatkan imbalan dari hasil yang saya bikin ya. Dan itu juga jadi opsi saat ini. Jadi bisa main ke premium maupun freemium ya. Jadi kita bisa bikin sesuatu yang mungkin plugin base-nya itu gratis, tapi mungkin ada add-on tambahan yang berbayar. Dan itu opsi yang menurut saya cukup masuk akal ya. Tinggal di antara dua opsi ini mana yang lebih baik ya menurut saya, mana yang nggak terlalu banyak makan tenaga, dan mana sih yang beneran mau saya, kalau saya bayangin ya, mana sih yang lebih pas buat saya ketika saya masih punya full time job gitu ya. Masih ada opsi yang ketiga, yaitu opsi untuk bikin SaaS atau bikin software as a service. Banyak orang yang bilang ini adalah model untuk micro SaaS ya. Jadi micro software software as a service. Jadi ini adalah opsi di mana kita bikin sebuah layanan yang cukup simpel, di mana orang bisa beli dari kita. Jadi gini, kalau misalnya saya bikin chatbot untuk WordPress, opsinya adalah saya bikin plugin tersebut, di mana orang bisa memasukkan kode API key mereka sendiri dari Google Gemini, dari DeepSeek, atau dari ChatGPT misalnya, OpenAI. Mereka bisa masukin sendiri kodenya, saya rilis komplit dengan kodenya itu semua. Atau kita bikin micro software as a service. Jadi saya bikin website untuk chatbot, orang bisa register dan beli dari situ. Dan mereka tinggal, jadi mereka nggak perlu lagi berurusan dengan Gemini, dan nggak perlu lagi berurusan dengan ChatGPT, DeepSeek dan lain sebagainya. Mereka taunya berurusan dengan saya, dan nanti apapun saya pakai, misalnya saya menggunakan API-nya dari Gemini ya, jadi saya akan membayar ke Gemini tersebut ya. Jadi saya sudah menggunakan API tersebut untuk mengolah data yang dari customer saya gitu ya. Jadi customer nanti, sebagai customer nanti mereka bisa login ke website saya dan lihat statistik, mungkin bisa menambahkan data tambahan dan lain sebagainya. Dan itu jadi opsi yang masuk akal juga sih. Walaupun saya juga kayaknya sih developnya akan sedikit lebih lama ya, mungkin di atas 100 jam, dan saat ini sih saya belum ada waktunya untuk itu,
kayaknya sih belum ada waktunya untuk itu, atau mungkin ada solusi yang lain ya, nggak tahu sih. Coba deh teman-teman kasih tahu ya ke saya kalau ada solusi yang lainnya yang bisa saya pakai ya untuk strategi secara global, strategi yang benar-benar ya mapnya seperti apa gitu ya. Tapi ya bukan berarti apapun yang saya putuskan ini ya minggu depan ini akan menjadi final gitu, bukan berarti seperti itu juga ya. Kalau misalnya saya memutuskan A tapi ternyata setelah dicoba nggak cocok atau nggak oke misalnya, atau kurang pas, ya ganti aja strategi yang baru gitu ya. Saya sih santai aja sih, nggak terlalu ngoyo, tapi kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau ada masukan boleh deh ditulis di kolom komentar ya. Jadi sama-sama lah ya untuk mencari solusi yang asik ya untuk dikerjakan. Jadi project yang saya pengen project yang fun, yang asik ya, asik buat dikerjakan, karena sehari-hari kan sudah capek ya buat kerja. Dari itu udah capek, jadi pengennya ya kayak main game aja deh. Pengennya serius, tetap serius, membuat sebuah produk yang bisa dipakai oleh banyak orang, yang bisa dibanggakan lah ya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa minggu depan.